Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan yang kemarin juga perubahan sosial dan dampaknya ya. Untuk yang semester 1 ini ada perubahan sosial, kemudian ada perubahan dan dampak-dampaknya. Untuk perubahan sosial dan dampaknya akan kita jelaskan nanti sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu hakikat perubahan sosial. Nah, pada dasarnya perubahan itu merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Oke, gini deh, secara enaknya gini, anak-anak, kalian itu pernah merasakan perubahan apa? Nah, di pertemuan yang kemarin itu ibu sudah nyuruh kalian kan, perubahan yang kalian rasakan apa dalam kehidupan kalian. Sebagai contoh kayak kemarin ibu ngasih tugasnya itu perubahan yang kalian alami selama pembelajaran daring. Apakah kalian akan merasa nyaman, kalian merasa kesusahan. Nah, itu merupakan perubahan sosial. Karena apa? Karena terjadinya pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Maka membuat perubahan sosial dalam bidang pendidikan. Kalian proses pembelajarannya itu jadi menggunakan online. Itu termasuk perubahan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik perubahan sosial ya. Karakteristik itu ibaratnya kayak ciri-ciri, tanda-tanda gitulah ya. Nah, karakteristik perubahan sosial itu ada beberapa. Nah, yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Karena setiap masyarakat itu mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Tidak ada masyarakat itu yang akan berhenti stuck kecuali dia sudah tamat riwayatnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu itu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Maksudnya begini, contohnya begini. Sekarang ini pada masa pandemi kan, jadi perubahan sosial dalam apa istilahnya ya, karena faktor dari luar, karena kan itu faktor kesehatan kan, ada COVID. Nah, karena faktor dari luar tersebut itu akan mempengaruhi beberapa hal. Satu, dunia pendidikan. Yang tadinya kalian selalu bertatap muka sama bapak ibu guru, kalian saling bertatap muka sama temennya, tiba-tiba harus belajar dari rumah. Kemudian dari dunia ekonomi, yang tadinya bisa jualan, membuka warung dengan bebas, membuka toko, membuka mall, tapi selama pandemi begini, apakah mereka masih bisa? Ya hanya 1-2 aja yang bisa. Nah, mereka harus berjualan ketat ke arah online, ya kan? Nah, itu jadi perubahan satu lembaga akan mempengaruhi ke perubahan lembaga yang lain, begitu. Kemudian yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi. Ayo, tahu nggak disorganisasi itu apa? Disorganisasi itu adalah perpecahan. Tolong kalian dicatat, boleh ini ya, nggak usah banyak-banyak nyatetnya, yang penting kalian itu paham. Nah, perubahan yang terlalu cepat itu akan mengakibatkan perpecahan. Kenapa? Karena orang yang mengalami perubahan terlalu cepat tersebut itu belum siap, maka terjadi perpecahan. Gitu. Contoh begini, seorang anak dari pedalaman yang tiba-tiba harus ke ibu kota yang riuh, yang rame, yang penuh sesak, macet di mana-mana begitu. Nah, karena perubahan yang terlalu cepat ini, si anak tersebut belum bisa menyesuaikan diri, maka terjadi disorganisasi, terjadi perpecahan.
Anak itu akan mengalami shock, mengalami kaget, kemudian bisa marah-marah, nah, frustasi, kayak gitu. Itu salah satu contoh perubahan yang terlalu cepat. Kemudian yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau spiritual saja. Karena kedua bidang tersebut itu mempunyai kaitan yang timbal balik sangat kuat. Nah, maksudnya perubahan sosial itu tidak hanya yang berupa benda. Kalau berupa benda, contohnya handphone. Handphone itu dari handphone yang tidak bisa buat foto, yang cuman buat SMS sama telepon doang, sampai yang zaman sekarang handphone itu semuanya sudah layar sentuh. Itu merupakan perubahan di bidang kebendaan, benda, karena itu berubah handphone ya, teknologi. Nah, kalau perubahan spiritual itu adalah perubahan jiwa atau perubahan sikap seseorang, kedewasaan gitu. Jadi perubahan itu tidak bisa dibatasi hanya berupa benda atau spiritual, tapi semuanya itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti alur kehidupan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi justru sebagai penentu perubahan. Nah, di sini nih kalian sebagai generasi muda zaman sekarang itu kalian harus bisa sebagai penentu perubahan. Bagaimana menyikapi perubahan tersebut? Misalnya pada masa Covid seperti ini, kalian sebagai pelajar, tolonglah hargai Bapak Ibu guru yang memberikan materi. Silahkan simak baik-baik. Jangan hanya cuma mengeluh, Bu, Pak, nggak bisa ke sekolah, nggak paham belajar online. Nggak paham belajar online, tetapi kalian masih suka main game online. Nah, apa bedanya itu kan? Nah, jadi tolong di sini kalian jangan hanya mengeluh, tetapi harus bisa berusaha menghadapi ini semua. Semoga segera berakhir pandemi ini, jadi kita bisa saling ketemu lagi. Oke, paham ya? Itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari perubahan sosial. Oke, selanjutnya Ibu akan menerangkan teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ada beberapa. Di sini paling Ibu akan menerangkan 2 saja dulu, ya karena bisa dilanjutkan minggu depan ya. Nah, teori-teori yang pertama yaitu adalah teori siklus. Silahkan simak baik-baik gambarnya. Teori siklus itu seperti apa? Nah, teori siklus itu adalah teori yang melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Nah, coba deh lihat gambarnya seperti itu. Dari yang paling bawah itu ada primitif, kemudian tengahnya ada tradisional, yang paling atas adalah modern. Nah, di sini perubahan siklus di sini sesuai dengan teori siklus bahwa primitif, tradisional, modern itu bisa berubah, yang sudah modern bisa menjadi primitif lagi atau akan selalu berulang. Contohnya seperti ini. Pakaian atau baju. Zaman dulu itu orang lebih suka pakai rok. Anak-anak perempuan itu suka memakai rok. Yang cowok-cowok suka memakai celana cutbray. Silahkan perhatikan, cari contoh di sekitar yang kalian pernah lihat begitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, anak-anak suka memakai celana, anak-anak perempuan itu maksudnya suka memakai celana panjang, celana pensil. Nah, sekarang bisa kembali lagi ke primitif, yaitu sekarang banyak model kebaya-kebaya tapi yang kebayanya udah dicampur sama modern. Itu ya, kemudian anak-anak perempuan terutama ya suka memakai rok lagi, nggak hanya memakai celana pensil atau celana jeans. Kenapa? Nah, itu kan mode itu akan selalu berubah, kayak rambut, mode, baju, semuanya bisa berubah lagi.
Itu namanya teori siklus. Paham belum di sini? Nanti silahkan kalian boleh nyari di sekeliling kalian, coba lihat perubahan yang sesuai dengan teori siklus. Yang dulu pernah balik lagi ke yang dulu gitu misalnya. Apa kira-kira yang pernah kalian lihat? Oke, yang selanjutnya adalah teori perkembangan. Nah, di sini teori perkembangan ini adalah teori yang sangat-sangat sering keluar dalam soal ujian, baik itu ujian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun ujian nasional, bahkan sampai ke ujian mau masuk ke perguruan tinggi. Teori perkembangan ini itu sangat sering keluar dan sangat sering dianalisis gitu. Oke, Ibu jelasin dulu pelan-pelan. Teori perkembangan. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Penganut teori evolusi itu berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif tradisional menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa evolusi sama revolusi? Ada yang sudah tahu? Nah, silahkan nanti boleh dikemukakan di grup waktu kita nanti pembelajaran online. Saya terangkan di sini. Kalau evolusi itu adalah perkembangan yang secara lambat, mulai dari primitif, kemudian ke tradisional, dan menuju ke masyarakat modern, itu melalui tahap yang sangat lama karena terlalu perlahan-lahan ya. Nah, itu adalah teori evolusi. Sedangkan teori revolusi itu perkembangan yang sangat cepat. Saya contohkan di sini. Kalau teori evolusi itu adalah perkembangan masyarakat petani sampai ke masyarakat modern. Masyarakat petani yang bercocok tanam dari berburu dan meramu sampai ke masyarakat modern. Itu lambat apa cepat? Lambat kan? Zaman sekarang aja itu masih banyak masyarakat yang melakukan bercocok tanam, berburu meramu juga masih ada di pedalaman. Kalau yang bercocok tanam masih banyak ya, banyak sekali. Tetapi masyarakat modern juga sudah banyak. Nah, proses dari berburu meramu, bercocok tanam, kemudian ke masyarakat modern, itu prosesnya sangat lama. Itu teori evolusi. Berbeda dengan teori revolusi. Kalau teori revolusi, contohnya adalah perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi itu terlalu cepat. Coba iPhone sekarang udah sampai iPhone berapa? iPhone 11s mungkin, 11XS mungkin, atau sebentar lagi akan ada iPhone 20 mungkin. Nah, padahal kita iPhone 10 aja belum punya, iPhone 9 aja belum punya. Nah, itulah, jadi perkembangan teknologi ini terlalu cepat. Karena apa? Karena mengikuti perkembangan zaman dan persaingan bisnis. Jadi di sini ada hubungan antara sosial, ekonomi yang bisnis, kemudian sosial, melihat masyarakat, gaya hidup orang-orang sekarang, gaya hidup anak-anak zaman sekarang. Nah, yang sukanya bisa ke arah apa-apa instan, lebih cepat, belanja online, apapun online, bahkan sampai sekarang belajar pun juga online. Nah, itu namanya teori revolusi karena segala sesuatunya itu berlangsung cepat. Jadi, contoh dari teori perkembangan ini adalah bagian dari teknologi. Itu yang revolusi. Kalau yang evolusi itu adalah contohnya perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat itu kan dimulai dari yang tadi saya bilang, ada yang berburu meramu, bercocok tanam, ke modern, itu membutuhkan waktu yang sangatlah lama.
Silahkan boleh kalian catat apa yang penting-penting, kemudian bisa nanti disampaikan pada tugas yang akan Ibu berikan. Oke, selanjutnya adalah teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial itu kalian garis bawahin aja. Boleh dicatat ya ini. Teori gerakan sosial itu adalah massa orang demo contohnya. Itu di sini sudah ada gambarnya, yaitu orang ketika sedang berdemo. Jadi kalian boleh cari contoh lain, nanti demo boleh, tawuran boleh, protes boleh, aksi protes misalnya. Nah, itu adalah teori gerakan sosial. Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan, sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial. Nah, di sini gerakan kolektif atau gerakan sosial itu maksudnya adalah demo. Contohnya seperti ini. Turunnya Soeharto dulu pada tahun 9899 ya. 9899, kasus 98 itu kenapa coba kira-kira? Karena ada teori gerakan sosial kan? Karena ada masyarakat yang berdemo, kemudian banyak permusuhan di mana-mana, kemudian turunlah presiden dan diganti dengan yang baru. Itu contoh dari perubahan karena gerakan sosial. Silahkan nanti dipahami benar-benar, kemudian bisa kalian cari contoh lain ketika menyebutkan contoh dari teori gerakan sosial. Untuk yang terakhir, teori modernisasi. Modern. Apa yang Anda ketahui tentang modern? Modern itu semuanya sudah maju, modern itu semuanya sudah apa-apa menggunakan teknologi ya kebanyakan. Nah, teori modernisasi itu melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri. Nah, modernisasi ini dicirikan yaitu adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Maka di sini mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang, kemudian akan berlanjut menjadi negara modern. Nah, pada gambar di sini kita lihat di sini ada mall. Nah, kan mall itu sudah modern, bahkan membayar pun bisa menggunakan ATM ya. Coba kalau kalian belajar di pasar Ciminyak, itu pasti akan menggunakan uang biasa ya, uang manual. Apakah ada di pasar Ciminyak yang bisa menggunakan ATM membayarnya? Nah, silahkan boleh dianalisis contoh dari teori modernisasi. Oke, akhirnya sekian pembelajaran sosiologi hari ini. Terima kasih sudah menyimak, selamat belajar. Silahkan jaga kesehatan baik-baik. Jangan lupa pesan dari Bapak Ibu Guru, materi dipelajari baik-baik dan tugasnya juga dikerjakan sesuai dengan instruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.